semiskin-miskinnya orang, ketika Tuhan sudah berkehendak orang itu bakalan jadi makmur, gampang nggak makmurnya? Gampang. Tapi sekaya-kayanya orang, kalau Tuhan sudah berkehendak kalian jatuh miskin, gampang aja? Gampang. Sekaya-kayanya kita, dengan gampangnya Tuhan bisa membuat kita lebih miskin daripada orang yang udah miskin. Semiskin-miskinnya kita, ketika kita mempunyai akhlak yang tinggi, suatu saat lu pasti bisa jadi orang yang lebih makmur daripada orang kaya sekalipun. Semoga bulan suci Ramadan ini membawa banyak berkah bagi kita semua ya. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, mana temen gue nih, En? Ayo, yaudah dia lagi chatting ceweknya dulu ya. Nah, kita punya Land Cruiser gurih lagi nih, John. Dan kali ini bener-bener gurihnya tuh kelewat gurih. Karena Land Cruiser ini adalah seri 100 Last Edition, dimana Last Edition sendiri itu artinya adalah paling sempurna dari Land Cruiser seri 100. Kenapa? Karena varian mesinnya itu sudah memakai turbo yang lebih baik, sudah gitu ECU-nya juga lebih baik, jadi tenaganya lebih baik dan juga suara mesinnya pasti lebih halus. Nah, 1HD FTE sendiri ini yang di seri 100 ini udah mengusung dengan mesin 24 valve, dimana yang sebelumnya itu yang VX80 belum menggunakan mesin 24 valve, terkecuali mungkin yang versi limited ya. Jadi ini kebetulan Land Cruiser 100 seri limited ini adalah varian yang 2007, dimana 2007 sendiri itu tahun terakhirnya Land Cruiser seri 100. Apa aja, John, yang kira-kira membedakan, John, sama facelift yang pertama yang kemarin kita bahas yang Sahara, John? Jadi gini, nih kalau kita tutup, gila, tinggi amat nih. Gue yang cebol apa mobilnya yang ini, Om? Gimana emang, John? Nah, kita lihat bagian grill, bagian lampu itu sudah berbeda sekali sama yang versi 2003. Salah satunya adalah dia model headlampnya sudah model nyambung. Ini, John, ini kayaknya 2007 yang begini ya? Barang murih nih, John. Iya, terkecuali memang dia udah ganti head unit lagi, headlamp yang model gini aneh. Iya. Terus kayaknya stop lamp belakang juga berbeda, John. Berbeda. Mau kasih lihat? Ayo, let's go belakang. Nah, kita lihat bagian nanti satu-satu, John. Kalau barang gurih ini kita harus membicarakannya tuh satu persatu. Nah, bagian stop lampnya sendiri ini terkesan kayak aftermarket Taiwan ya. Tapi sebenarnya ini adalah stop lamp aslinya dia, dan memang ini hanya ada di tahun 2007. Kecuali mungkin gua ada kesalahan informasi, boleh tolong dikoreksi aja. Cuman setahu gua ini adalah varian diesel stop lampnya pasti model begini. Kecuali varian bensin seperti Cygnus modelnya kayak yang garis-garis gitu aneh. Oke. Yeah. LED. Jadi ini juga LED tapi modelnya seperti ini kalau bagian varian diesel. Nah, Land Cruiser yang kita bahas yang 100 2007 ini adalah varian VX Limited, di mana VX Limited sendiri mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah AC-nya tidak double blower. Tapi yang gue bingung, biasanya VX Limited itu joknya 2 baris. Iya. Yang ini berapa baris? 3. Coba kasih lihat. Mantap, John. Gurih ya. Nah, joknya juga gurih. Kenapa? Karena memang pada saat mobil ini keluar tahun 2007 kan tuh eranya jok kulit lagi ngetren-ngetrennya ya. Iya. Tapi yang gue bingung, owner sebelumnya nih mempertahankan sekali keberadaan si jok kulit tersebut ya. Dan juga limited ini termasuk kategori beberapa audionya juga udah lengkap, udah premium sound. Bisa kalian lihat di situ udah ada subwoofernya ya, aneh. Kayak Cygnus. Jadi
Ini suaranya sih juga gurih, jadi tinggal. Ini jadi Cygnus versi bensin. Nah, benar. Kenapa dibilang Cygnus versi bensin? Karena memang dia punya Cygnus versi Cygnus versi diesel karena memang dia juga mengusung teknologi suspensinya sudah menggunakan akumulator dan juga kompresor. Jadi dia udah ada AHC-nya atau mungkin adjustment head control-nya tersebut. Nah, buat teman-teman yang mempunyai mobil Land Cruiser yang sudah menggunakan, mungkin kita bahasa globalnya air suspension lah ya, lebih gampang. Jadi air suspension ini biasanya dari kompresor ke akumulator itu ada olinya. Jadi terkadang nggak selalu akumulatornya yang rusak. Kalian bisa coba kuras olinya dulu tersebut. Nah, kadang-kadang nguras oli itu kan cuma 300.000. Cuman kalau olinya yang benar, biasanya habis dikuras olinya, akumulatornya masih bisa berfungsi dengan baik. Terkecuali sudah parah ketika Land Cruiser kalian kayak kuda lumping. Yeah. Jadi memang Land Cruiser sendiri juga punya varian yang kita sebut kuda lumping, tapi bukan itu yang kita maksud. Tapi ini adalah apa sih namanya, John? Peribahasa aja lah, apa? Ya. Diibaratkan kalau naiknya tuh kayak kuda lumping. Yang ini kayak kuda lumping nggak, John? Enggak dong. Tentu tidak, Johnny my friend, karena memang mobil ini masih terawat sekali dan kilometernya masih di 100 ribuan kecil, yang artinya untuk ukuran tahun 14 tahun ini pemakaiannya tidak sampai 10.000 per tahun, John. Apalagi warna bodinya hitam pekat, udah gitu dipadu dengan two-tone sampingnya, ini kayaknya kesannya memang bener-bener Cygnus versi diesel kan ya. Yo. Nah, udah gitu bagian velgnya sendiri juga kita lihat, ini warna velgnya ini sendiri black chrome yang memang membuat mobil ini terkesan lebih muda, karena memang black chrome sendiri ini banyak diaplikasikan di mobil-mobil tahun-tahun sekarang ya, ya. Jadi memang model Land Cruiser ini tuh timeless kalau gue bilang, karena selain dari sisi modelnya yang udah model bulat-bulat, sudah gitu kayaknya Land Cruiser tidak pernah membuat model yang tidak enak di mata ya. Mungkin itulah yang disebut Toyota bisa menjadi leader global Asia atau mungkin seluruh dunia, karena mereka selalu menciptakan mobil dipikirkan matang-matang, mulai dari ketangguhannya, desainnya, kenyamanannya, dan memang Land Cruiser sendiri adalah salah satu varian Toyota yang paling top of the line, John. Nah, kalian lihat, John, ini John. Apa, John? Apa yang tadi lu mau ngomong apa, John? Nah, dia footstepnya ada lampunya kayak di Cygnus. Masa? Ya? Tuh. Oh iya, jadi ada illuminated. Ya, ada ini nih. Ah. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada Kayak illuminated lampu selang. Oh iya. Nah, ini sebenarnya teknologi yang banyak dipakai di mobil sekarang, tapi Toyota bisa membuat ini di 2007 sih hebat ya. Iya. Iya. 2005 udah mulai. 2005 udah mulai, dan memang Cygnus juga udah ada model seperti ini yang bagian versi facelift. Nah, karena ini 2007 yang udah pasti, karena 2003 ke atas itu sudah 5 speed. Kalian bisa lihat itu dia punya transmisi sudah 5 speed, dan juga perbedaan pada warna wood panel. Wood panel kasih lihat, John, belakang John. Nih. Wood panelnya dia nggak ada di tahun-tahun sebelumnya ya. Sebelumnya coklat ya warnanya ya. Ini warnanya kayak hitam-hitam piano. Enggak, kalau black. Ada coraknya tetap. Terus stiker-stiker itunya masih lengkap ya, John ya? Lengkap. Gila, ini jok. Wah, ini sebenarnya dibilang fabric juga bukan, mungkin bahan sweat kalian ya. Sweat. Iya, sweat. Jadi lebih awet juga, dan juga kayaknya nih tipe orang yang duduk sebelumnya itu kayaknya begitu turun dari mobil dia langsung angkat pantatnya, atau mungkin dia kurus kayak gue. Nah, kemarin ada Om Wiwi ada kasih tips dan trik bagaimana kalian tahu mobil ini produksinya tahun kapan. Kadang-kadang misalkan gini, mobil ini tahun 2007 tapi dia pembuatannya 2005 atau 2004. Nah, biasanya lumrahnya ketika mobil tersebut tahun 2007, biasanya pembuatannya tahun 2006. Ketika mobil itu tahunnya 2003, biasanya antara 2003 awal kalau dia belinya di 2003 akhir, atau misalkan dia beli di 2003 awal, pembuatannya 2002. Ini kalian lihat bisa di sini nih, Om Wiwi yang kasih tahu nih, Hen. Lu nggak tahu kan? Nah, di sini kita bisa lihat. Kok diganti seat beltnya? Nggak bisa lah, ini tuh. 2006. Ini manufacture date-nya dia 19 Oktober 2006. Jadi ini pembuatannya 2006 akhir, lalu dia nyampe di Jakarta mungkin 2007. Jadi ini kan namanya kirim dari Jepang kan butuh waktu ya. Jadi memang versi ini tuh mewah sekali kan, karena memang apa karena joknya abu-abu ya. Iya. Udah gitu dia punya LCD-nya juga udah model kayak Cygnus yang Mark Levinson ya. Iya. Sayangnya memang dia tidak membuat versi Mark Levinson, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa audionya ini sangat wahid, karena memang bagian belakangnya ada subwoofer. Udah gitu dia climate-nya sendiri sudah diaplikasikan di head unit. Jadi gua rasa ini sungguh sangat gurih ya.
buat orang yang memang nyari Land Cruiser 100, ini adalah versi varian yang teramat gurih. Nah, kayaknya ini ada Bluetooth, John. Iya. Ada Bluetooth, John? Kayaknya Ya, nanti kita coba lagi dan kita akan coba test drive. Sebelum kita test drive, kita cobain dulu suara mesinnya, John. Silakan, John. Oke. Wow, suaranya seperti Cygnus, John. Halus ya? Ini halus sekali, John. Mantap, John. Gurih. Udah gitu dia punya kunci model ini kalau kita lihat. Ini versinya seperti Cygnus. Bukan. Harrier. Harrier. Ini modelnya kayak Harrier. Memang generasi ini nih dia kayak Harrier. Nah, ini kita lihat lagi. Kita coba jalan ya. Ntar mati dulu dulu. Nah, terus juga model ini ya, John. Sudah yang namanya Optitron kali ya, nih. Ya. Ya, ini udah model Optitron. Nanti akan kita perjelas juga ke depan. Mungkin lebih nggak banyak bacot, kita cobain dulu kali ya mobilnya ya. Oke, yuk nyobain yuk. Yang lu yang bawain. Om Dimas, tolong di belakang ya. Oke. Oke, kita udah masuk di dalam mobil nih. Joknya empuk banget nih pakai fabric. Ini jok begini sih. Gue baru lihat, John. Hah? Iya, gue juga baru lihat, John. Gokil ya. Nih kalian lihat di depan nih, kemarin hujan badai jadi agak berantakan banget. Nah, ini AC-nya kalian lihat pengoperasiannya di sebelah sini. Nah, ini ada sedikit defect di sini nih, nanti Om Sugi Hendy mau bantuin beberesin nih, perbaikin. Bisa ya? Bisa, gampang kok itu. Jadi model LCD seperti ini tuh ada negatifnya di dalam, John. Jadi negatifnya aja yang diganti. LCD-nya nggak ada kerusakan karena ini memang nggak ada retak, nggak ada crack. Jadi ini memang karena umur. Karena biasanya LCD ini didesain untuk 4 musim di Indonesia. Jadi karena bukan di Indonesia, di dunia. Jadi karena di sini kena musimnya musim panas sepanjang tahun. Jadi biasanya layar-layar gini nih lebih gampang defect. Jadi biasanya yang sering defect tuh layar Land Cruiser, S-Class, E-Class. Jadi memang itu sering defect dan itu hal yang wajar dan bisa diperbaikin. Nah, ini kalau limited biasanya ada kulkas, John. Ada. Bener nggak? Oh iya, ada kulkas. Dia ada magazine CD-nya juga di sini. Ini sih, wah gue pengen, John. Yang lucu ada ini, spion heater. Oh iya, dia ada spion heater, ada heater buat bangku. Ini lengkap sih ya, John ya? Lengkap. Jadi pingin ya, John? Subtanknya nggak ada. Iya, Limited, emang limited selalu nggak ada subtank. Itulah yang membuat Sahara biasanya lebih populer di kalangan pecinta Land Cruiser. Tapi sebenarnya kalau pecinta Land Cruiser tersebut doyan sesuatu yang lebih nyaman, biasanya memilih yang ada air suspension. Karena air suspension sendiri ini harga barang-barangnya nggak terlalu mahal, John. Sebenarnya gini, nggak mahalnya dalam kategori gini. Mobil ini kan ratusan juta. Akumulator tuh 4 biji sekitar 20 jutaan. Tapi ketika lo ganti akumulator 4 biji, John, itu bisa lama ya pakainya ya. Awet. Jadi nggak usah takut kalau misalkan lo beli mobil ini masih kayak kuda lumping. Paling lo spare aja 20 jutaan, lo bisa ganti. Om Bibi bisa ganti, terus mungkin bengkel-bengkel lain bisa ganti. Dan biasanya kalau mau ganti akumulator, kalian sekalian kuras oli suspensinya juga, jadi biar lebih maksimal. Larinya lebih enak aja. Lumayan. Wih, perpindahan maticnya nggak ada rasa, John. Hah? Tapi halus sih. Halus, John, gila. Ada CD-nya Lu nggak? lagi lihat, John? Hah? Buat gantiin Fortuner. Enggak lah, gimana, John? Udahlah. Harganya 2 kalinya Fortuner, John. Jadi buat info-info aja, ini mobil pasti lebih mahal daripada Sahara yang kemarin kita jual karena memang untuk mencari kondisi yang seperti ini dengan interior seperti ini aja sangat sulit ya. Jadi Nyari tahunnya aja udah susah. Nah, nyari tahunnya aja 2007 udah susah, apalagi lu harus menemukan kondisi interior yang masih fabric, ya nggak, John? Iya, jadi tinggal ente berani apa enggak aja, ya nggak? Punya biji apa enggak aja, jadi
Jadi intinya sebenarnya Land Cruiser ini adalah sesuatu yang salah satunya abadi, yang kedua dia awet, yang ketiga dia tahan lama, udah gitu yang keempat ini adalah mobil batu cincin, di mana orang yang membeli mobil Land Cruiser ini biasanya orang yang apa ya John ya, ngerti indahnya mobil kali ya. Iya. Ya kan? Udah gitu kan memang sekarang ini kan semenjak pandemi ini kan orang ngetrend John. Jadi gini John, lu punya mobil nih, lu punya teman-teman komunitas lu, satu orang beli Land Cruiser, yang lain pengen punya Land Cruiser kan? Nah, ketika lu punya Land Cruiser sama-sama Land Cruiser, semua berlomba-lomba dengan kondisi yang lebih min, dengan juga kererannya dia itu ya. Jadi memang susah lah nyari mobil yang kayak begini. Untuk versi 100 nih lumayan cukup susah. Tapi biasanya gini, alternatif ketika kita ingin membeli mobil yang lebih nyaman karena kalian suka tidak suka dengan berisiknya diesel, biasanya larinya ke bensin. Land Cruiser Cygnus tuh enak loh bro, itu mobil paling enak yang kalau gue bilang ya. Karena apa? Suaranya hening, warna interiornya beige, udah gitu dia air suspension. Nah, toleransinya hanya bensinnya lebih boros dibanding yang diesel. Tapi kalau kita runut-runut, ketika kita bicara mobil diesel, biasanya diesel itu 1:8. Tapi kemarin katanya teman kita naik nyobain yang Sahara hijau kemarin John, 1:12 keluar kota. Nah, kita pengen buktikan benar apa tidak ya. Karena ketika 1:12 tuh nggak main-main John. Jadi makanya kita pengen lihat. Enak ya John ya? Enak. Suara mesinnya juga nggak berisik sama sekali ya? Nggak berisik. Jadi ini, memang ini udah dibuka di sana, nggak berisik kayak suara diesel gitu. Oke, jadi ini udah di penghujung acara nih ya. Kita ingin minta maaf, dan untuk teman-teman yang beragama muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf apabila kita ada salah kata dalam pembuatan vlog selama waktu yang kebelakang. Jadi kita mohon maaf. Lalu kita ada sedikit petuah nih John, semenjak musibah kemarin John. Jadi semiskin-miskinnya orang, ketika Tuhan sudah berkehendak orang itu bakalan jadi makmur, gampang nggak makmurnya? Gampang. Tapi sekaya-kayanya orang, kalau Tuhan sudah berkehendak kalian jatuh miskin, gampang aja? Gampang. Caranya apa? Mungkin kalian kena musibah, kalian jatuh sakit, atau kalian mungkin tertipu orang, atau mungkin kalian tidak bisa menahan diri. Maka dari itu, sebelum semuanya terlambat, ketika kalian sudah merasa cukup makmur, maka gunakanlah kesempatan untuk berlakukan perbuatan baik. Misalkan kalian bersedekah, atau misalkan kalian pas lagi sahur bagi-bagi makanan, atau mungkin minimal ya apalah lu melakukan sesuatu yang lebih baik, dan juga lu jangan pernah merugikan orang lain, ya nggak? Jadi itu udah hal yang lumrah lah. Memang sebenarnya gini Om, paling susah itu tau nggak apa Om? Kita berbuat baik tapi tidak ditunjukkan di sosial media Om. Iyalah. Wah, itu paling susah. Tapi biasanya kita kalau berbuat baik, melakukannya itu nggak di-upload di sosial media Om, itu ada yang ganjel. jangan, bukan gitu John. Amal dan kebaikannya kayak pakai cheat John, kali 2 John. Game Shark, kayak pakai Game Shark. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu, kita harus berterima kasih sama orang yang mendapatkan kebaikan kita, karena kalau adanya dia, kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Jadi itulah, ingat John, sekaya-kayanya kita, dengan gampangnya Tuhan bisa membuat kita lebih miskin daripada orang yang udah miskin. Semiskin-miskinnya kita, ketika kita mempunyai akhlak yang tinggi, suatu saat lu pasti bisa jadi orang yang lebih makmur daripada orang kaya sekalipun. Masih. Oke, jadi my friend, terima kasih yang sudah menonton vlog gue. Terima kasih teman-teman, dan semoga puasanya, ibadah puasanya dijalankan dengan lancar dan juga dengan baik ya. Semoga bulan suci Ramadan ini membawa banyak berkah bagi kita semua ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Bye bye Johnny my friend.